Halo guys, kembali lagi di Polio Podcast Literasi Sanyo. Baik, kali ini kita kedatangan bintang tamu dari teman-teman kelas 11A yang kemarin ada tugas bahasa Indonesia membuat film pendek. Nanti seperti apa cerita filmnya, judulnya apa, diceritakan oleh teman-teman kita ini. Mungkin dimulai dari perkenalan awal dulu, silakan. Halo, nama saya Michael. Peran saya adalah Owen. Nama saya Sam, saya berperan sebagai J. Nama saya Aldo, saya berperan sebagai Milan. Nama saya Teddy, saya berperan sebagai guru di series ini bernama How. Nama saya Audrey Cinta, berperan sebagai Rea. Nama saya Teresia, berperan sebagai Asya. Nama saya Catherine, saya berperan sebagai Erin. Nama saya Hilary, saya berperan sebagai Kay. Oke, nama saya April, saya berperan sebagai Mei. Baik, Mei ya, ditutup dengan Mei dan diawali dengan Owen. Owen, mungkin bisa diceritakan dulu judul filmnya apa ini dan menceritakan apa? Jadi judul filmnya Redemption. Kenapa Redemption? Karena tentang membalas dendam, Pak. Balas dendam. Yang serius dalam ceritanya. Oh sorry Pak, itu emang teman-teman di belakang nih. Apa lihat Pak? Teman-teman yang belakang jangan ini ya. Awas sebentar. Ayo lanjut. Ya, jadi kenapa judul filmnya Redemption? Karena ini tentang pembalasan dendam ya. Nah, betul. Itu tentang pembalasan dendam, Pak. Apakah ada inspirasi khusus dari materi di dalam apa yang teman-teman buat sinopsisnya? Sebenarnya nggak ada, cuma karena kan kalau misalnya dilihat dari tugas-tugas sebelumnya belum ada yang mengambil tema horor, Pak. Jadi kita berinisiatif mengambil tema horor. Oke, baik. Nah, secara umum pesan yang ingin disampaikan dari film ini apa? Siapa yang Secara umum, ya langsung ya Pak. Teman saya ini udah menyiapkan pesannya, silakan. Pesannya itu tentang kejujuran ya, karena kan ada pembunuhan gitu terus ditutupin dengan kebohongan. Jadi ya kita sebagai manusia harus jujur karena pada akhirnya nanti akan kebongkar juga. Oke, baik. Kalau Audrey berperan sebagai apa? Aku Rea, jadi hantunya. Nah, karakter Rea itu kayak gimana? Rea itu sebenarnya baik ya di awalnya, tapi setelah dibunuh itu dia jadi pendendam. Oh gitu. Oke, baik. Tadi Teddy berperan sebagai guru ya? Iya. Gimana sih berperan sebagai guru sementara kamu kan siswa? Gimana cara kamu untuk bisa mendalami karakter ini? Cara saya mendalami ya, saya hanya mencontohi guru-guru yang saya tahu sih. Oh gitu. Misalnya siapa? Misalnya, ya mungkin beberapa guru dari SD habis campuran dengan SMP sama SMA lah. Dari pengalaman Pak. Oh gitu. Oke, baik. Kalau Hilary berperan sebagai apa Hilary? Saya sebagai Kay, Pak. Kalau emang bisa dibilang ya mungkin peran sampingan sih, sebagai temennya Erin juga. Oh gitu. Nah, saya kan udah nonton tuh filmnya. Catherine juga berperan situ ya sebagai selingkuhan dari si Milan ya. Coba diceritakan bagaimana karaktermu di situ. Karakter di Erin di cerita Redemption itu awalnya sih sebenarnya baik-baik aja, berteman sama Asya, sama Mei, sama Kay juga. Tapi ternyata di balik karakter baik itu ternyata si Erin ini itu dia punya ada perasaan gitu kan sama si Milan, dan ternyata dia juga egois juga ya, karena dia juga merebutkan dari si Rea, dan juga dia mentingin diri sendiri, serta juga dia terlibat juga dalam pembunuhannya si Rea juga. Jadi itu sih karakternya. Oke, baik. Kalau Tere? Karakter saya di sini nggak banyak ya. Saya cuman sebagai teman-temannya mereka yang dimana pada akhir film itu saya ada membantu untuk mencari Milan, karena kondisi Milan di situ kita nggak tahu dia lagi apa, dan di ending kan dia dibunuh. Jadi saya cuma bantu Jay sama Owen gitu. Oh gitu.
Oh, April tadi yang belum ya. April berperan sebagai apa dan bagaimana kamu mendalami karakter tersebut? Oh, saya berperan sebagai Mei, Pak. Mei itu apa? Peran sampingan atau gimana? Iya, sama. Jadi temennya Erin sama Rea. Oh gitu. Yang tukang gosip itu ya? Iya. Oh ya gitu. Oke. Oke, baik, terima kasih. Mei lagi. April. Sekarang ke Milan yang ya mungkin iya. Milan gimana rasanya? Ceritakan dong pengalamanmu dalam film ini, bagaimana kamu mendalami karakter sebagai pembunuh dan juga tukang selingkuh. Sebagai Iya. Tukang selingkuh. area ya? Bukan Vina. Oh Vina, salah. Bukan. Ya lumayan seru sih dalam pembuatan film ini, dimana saya sebagai pembunuh yang harus menutupi Suatu kejadian kebohongan. iya suatu kejadian yang dimana saya harus bohong. Selingkuhnya enak. Nggak ada adegan selingkuh ya. Apalagi Aldo? Ya karakter Milan ini bisa dibilang bandel sih, karena di awal-awal film itu dia bolos sekolah bersama teman-temannya. Lalu ya paling kurang lebih seperti itu sih, Pak. Oke, baik. Sam. Akhir Sam. Silakan Sam. Ya, karena saya peran pendukung kan, kayak misalnya di mana ada Milan, ada Owen, ya pasti di situ ada saya, karena kan dari awal juga ini kita bertiga kan emang selalu bareng, nakal juga bareng, ya bolos bersama, jadi ya gitu. Oh Di gitu. pelajaran bahasa Indonesia lagi bolosnya. Oke, baik. Nah, pertanyaan untuk berikutnya, bagaimana teman-teman memastikan properti yang teman-teman gunakan itu bisa safety untuk teman-teman? Itu kan menggunakan alat-alat yang tajam ya, kalau saya lihat. Tentunya dengan berhati-hati, Pak. Jadi sebenarnya sebelumnya pakai pisaunya bohongan ya gitu. Cuma ternyata pas datang kecil sekali, Pak. Jadi mau nggak mau. Tapi kan kita pakai dengan hati-hati, Pak. Dan itu dibalik kan kalau diperhatiin di videonya. Terus darahnya juga darah bohongan, Pak. Begitu. Pakai cat. Oke, baik. Kemudian apa yang teman-teman pelajari dari yang teman-teman lakukan selama proses syuting videonya? Yang kita pelajari terutama yang pertama kesabaran, Pak. Kamu sabar nggak? Sabar banget, Pak, saya. Kata Tereng nggak? Loh, saya orang paling sabar, Pak. Kalau yang lainnya gimana? Gimana sih? Ya sabar. Jadi ya sabar. bahkan untuk satu adegan aja tuh harus take berapa kali, Pak? Ngulang-ngulang terus. Kameramen udah. Minimal berapa kali take gitu? Minimal berapa ya? Saya nggak ngitung. 3 itu paling dikit kayaknya, Pak. Oh gitu. Untuk satu adegan. Lama juga ternyata ya. Tapi kan teman-teman tidak terlalu inilah ya. Kemudian bagaimana proses dialog yang teman-teman bangun antara pemain yang lainnya? Chemistry-nya kayak gimana? Kita pertama sebelum take itu baca naskah dulu, Pak. Tapi karena mungkin kalau di naskah itu terlalu formal bahasanya, nggak gaul kayak gimana bahasa kita sehari-hari. Jadi supaya didengarnya enak, itu kita beberapa kata ada di improve. Jadi kayak ya udah, yang biasa kita ucapin itu gimana, kan kita teman sekelas, sudah dekat. Jadi chemistry-nya tuh udah kebangun sendiri gitu. Oh gitu ya. Jadi karena udah teman dari lama, teman-teman untuk membuat film ini dapatlah ya chemistry-nya untuk bisa membangun cerita. Kemudian apa hal yang paling berkesan selama teman-teman membuat film pendek ini? Yang paling berkesan? Iya. Tentu ada dong, kan udah lumayan tuh. Iya itu. Coba apa? Jadi kita pas lagi mau take itu kan ada suara Mobile Legends. Oh iya. Nah itu tuh Sam dari HP Sam. Harusnya itu udah take, tapi tiba-tiba ada suara David Gadgetin, Pak. Iklan Ya dulu. Allah. Dan itu lucu banget. Ada di BTS, nonton guys sampai akhir. Nonton ya, emang kelihatan sih. Iya. Terus ada Aldo jatuh, tangannya beneran luka. Padahal harusnya pura-pura doang, Pak. Aduh, Gitu. parah sih kalau gitu ya. Terus ada juga, Pak, janjian jam 9 datang jam 11. Nah itu tuh parah itu. Siapa itu? Siapa? Ini, Pak, 2 orang di kanan saya, Pak. Aduh, parah ya. Ternyata ada yang malas-malasan juga teman-teman. Jadi tidak segampang itu ya. Iya, Pak. Kemudian
Apa harapan kalian terhadap tanggapan penonton dari film-film lagi? Apa? Dari film yang teman-teman buat? Tanggapannya, Iya. tanggapan para penonton yang Iya. kita harapkan. Iya. Tentunya kita berharap penonton bilang bahwa dramanya bagus, Pak. Karena buatnya lumayan capek ya, meskipun hasilnya ya begitu, setidaknya kita berusaha, Pak, dengan sepenuh hati, tanpa mengeluh ya, Kak. Tanpa mengeluh. Yoi. Soalnya tugasnya dari guru kesayangan kalian. Betul banget teman-teman. Aduh, sakit, Pak. Apalagi tuh, Pak? Langsung, Pak, next. Berikutnya ya, adakah saran atau tips untuk teman-teman lain yang juga akan membuat tugas film? Tips dan saran. Yang pertama, wajib ini sabar ya guys ya. Sabar itu yang pertama. Yang kedua, kekompakan itu hal yang sangat penting. Karena kalau nggak kompak susah. Yang ketiga, itu harus punya rasa tanggung jawab masing-masing. Karena kalau nggak bertanggung jawab kan susah juga. Sedangkan ini kan nilai bersama, Pak. Jadi harus berusaha bersama gitu, Pak. Gue keren banget ya. Oke, baik, terima kasih. Mungkin ada yang lain yang mau ditambahkan dari pertanyaan yang tadi itu? April mau ngomong. Kasih teh. Tips. Silakan April. Kasih tips April. Silakan April. Adik-adik kelas yang mungkin nanti ada proyek yang sama juga dalam pembuatan film pendek dari pengalaman kalian. Oh iya. Iya sabar aja Pak, ngelihat kayak misal pemeran kayak dia marah-marah terus kita harus diam, dikatain makan gaji besar. Bongkar ya guys ya. Ternyata ada hal-hal yang tidak menyenangkan di antara mereka. Oke, berikutnya, bagaimana kalian memilih musik atau sound effect untuk film teman-teman? Itu Tren horor ya? Itu temanya horor. Jadi kita itu cari beberapa dari TikTok dan YouTube. Cuman dari banyaknya audio itu, karena mungkin kita juga ngeditnya udah keburu-buru dan device-nya kurang mendukung, jadi beberapa aja Pak, nggak dipilih semua gitu. Oh gitu. Baik, berikutnya, bagaimana proses editingnya? Siapa ini? Oke. Proses editing, Pak. Ya, kan tadi kan ada beberapa video yang beberapa kali tag ya. Mana yang dipilih atau gimana teman-teman mengedit video ini untuk bisa jadi video yang utuh? Jujur nih, Pak. Ya jujur lah. Oh, jujur. Oke. Sebenarnya kalau disuruh untuk proses editing, jujur laptop saya juga nggak mampu. Jadi sempet apa? Sempet nge-lag ya, dikipasin. Tapi nggak apa-apa, Pak. Kuncinya sabar, jadi videonya jadi. Padahal yang lari nggak sabar. Oke, baik. Ada lagi yang lainnya? Yang edit cuma Hillary doang? Yang ini tuh April, Hillary, Audrey, Tere, Catherine. Jadi kita ganti-gantian gitu Pak. Ada yang tambahin sound, subtitle, terus filternya, Ada semua sama kerja di nih. crop-cropin, audio juga gitu. Paling susah sih waktu buat naskah sih, Pak, kayaknya. Jadi bagi rata. Oh gitu. Oke, baik. Kemudian apa sih tantangannya dalam proses pengambilan angle atau video teman-teman di tempat syuting? Yang paling susah ya, Iya. yang adegan pembunuhan sih Pak. Karena kan kita bukan pembuat film yang profesional ya. Iya. Kita nggak tahu ngambil angle biar kelihatan yang mantep tuh kayak gimana. Sedangkan ada yang kayak dibeset gitu Saya lihat tuh layarnya. tangannya Aldo ternyata yang ini. Iya, ya kan? jadi itu Kelihatan proses bingung editnya Pak biar nggak kelihatan belum ini. cringe dan aneh meskipun hasil akhirnya juga ya seperti itu kan. Jadi yang paling susah itu adegan terakhir sama mungkin pas di tangga Pak. Karena kita kan mundur-mundur. Oh, Jadi mundur. tuh ngeteknya banyak banget. Sampai marah-marah. Ini 3 orang, enggak 2 ini Pak baju biru. Saya marah-marah sama baju oranye. Oh gitu. Oke, baik. Ada yang lain tantangan apa? April, Pak. Proses apa? Proses belajar dialog atau gimana? Belajar dialognya gimana? Ada teman-teman yang lain? Enggak? Kalau dialog cukup mudah. Oh gitu. Oke, baik. Emang yang paling susah itu yang pegang mic-nya sih, Pak. Nggak tahu antara susah atau nggak bener ya Pak yang megang. Siapa itu?
Bapak bisa lihat mungkin ada 3 orang berdiri paling ujung ya Pak. Paling ujung. Ya itu Pak. Oke, baik. Nah, adakah momen lucu di setiap scene yang teman-teman lakukan selama proses pengambilan video di film pendek ini? Momen lucu. Ya tapi sama aja nggak sih lucu. Nah iya Pak, dorong-dorong gitu kan kita kebetulan pakai dorongan gitu Pak. Kadang kalau gabut kita dorong-dorongan Pak, itu lumayan seru Pak. Yang lain ada? Iya, nambahin biar seru di ceritanya. Yang lebih lucu. Yang mana? Apa? Pakai mic dong. Minta tolong. Kasih. Oh, yang scene aku di kolong. Jadi itu take scene-nya aku harus masuk ke dalam kolong kasurnya Teddy. Itu sempit banget dan agak kotor, tapi ya nggak apa-apa demi drama. Oh Ya, gitu. terus si Aude itu sempat jahilin kakinya Mekta Pak. Jadi harusnya kan belum mulai. Tapi dipegang duluan. Akhirnya si Mekta kaget dan ngoceh-ngoceh gitu Pak. Bapak nggak begitu Pak, padahal. Katanya Ada BTS-nya benar katanya. teman-teman. Benar. Oke, baik. Kemudian bagaimana pengalaman teman-teman dalam menyutradara dan berakting di depan kamera? Apakah susah atau gimana? Kan nggak semua orang kan bisa depan kamera kan? Gimana itu? Saya kan yang pegang kamera ya Pak. Iya. Jadi yang paling susah itu paling nahan ketawanya mereka. Berarti Jadi momen lucu toh? iya betul. Mungkin ini kayak kemarin adegannya April sama Sam. Harusnya mereka hadap-hadapan tuh di jendela pas saya ngintip. Iya. Nah cuman karena Sam sama April tuh orangnya gampang ketawa. Jadi pas di take April harus ngadep belakang. Samnya ngadep ke April. Jadi Gitu. matanya itu biar gimana ya, biar tahu gitu harus nyorotnya kemana. Tapi ngadep belakang biar nggak ketawa gitu. Oke, baik. Terima kasih teman-teman. Baik. Kalau untuk bahasa, teman-teman pakai bahasa yang baku atau yang sering digunakan oleh masyarakat pada umumnya? Bahasanya bahasa yang biasa Pak. Tadi kan seperti yang tadi udah bilang, di naskah itu agak baku ya. Jadi kita improve biar lebih seperti bahasa normal. Apalagi kan kalau peran kita bertiga ini Pak sebagai anak bandel ya. Jadi bahasanya sedikit lebih kasar. Padahal kita mah nggak begitu Pak. Oh gitu. Iya. Ada tambahan teman-teman yang lain? Saya lihat cok itu kan bahasa Nah, itu, anak-anak gaul itulah ya. Pak. Itu kan karena kita berperan sebagai anak nakal di situ Pak. Oh, gitu. Sebenarnya mah kita nggak begitu Pak. Baik, pertanyaan berikutnya. April nggak kerja. Menurut kalian, bagaimana film pendek dapat menjadi media efektif untuk menyampaikan pesan kepada penonton? Menurut saya Pak. Ya, menurut teman-teman siapa aja yang mau ngomong? Oh, Teddy silakan. Ya tadi dulu deh. Saya ada juga sih cuma. Ya, dari kamu aja dulu. Ya udah nih. Menurut saya kan orang Indonesia ini baik yang kesabaran Pak. Jadi film pendek ini cara yang cukup bagus untuk menyampaikan kesan, menyampaikan pesan maksudnya, menyampaikan pesan, pesan, lewat mau video. pesan. Iya pesan Pak, biasa Pak. Jadi ya karena banyak yang kesabaran, kalau filmnya pendek, jadi orang untuk meluangkan waktu ya udahlah orang cuma segini doang nggak apa-apa. Jadi pesannya mudah tersampaikan Pak, menurut saya itu Pak. Oke, baik. Jadi ada tambahan? Kalau dari saya sih cara menyampaikan pesan dengan baik dalam film pendek ini sih dari ya tentunya pasti dari acting sama dialognya ya. Tapi ya tentu aja susah banget sih. Seperti di video saya actingnya kaku sekali, bener-bener kaku. Mas saya sampai komen, "Kamu ini kenapa kaku sekali?" Kok kayak orang Batak dia ngomongnya, padahal orang Cina loh. Cina Batak. Cina Batak. Emang gitu. Enggak dong. Tapi ya dari situlah. Tapi ya kalau ada hal-hal kocak dalam video juga itu menyampaikan pesan bahwa kita bersenang-senang dalam pembuatan ini. Itu sih dari saya. Oh gitu, baik. Nah, mungkin ini pertanyaan-pertanyaan yang terakhir, teman-teman. Jika nanti teman-teman terlibat dalam proyek yang sama, entah itu di sekolah atau di luar sekolah, apa saran teman-teman dari pengalaman teman-teman yang udah lalui? Saran saya jangan diterima. Gue bercanda. Kan jika terlibat, berarti kamu nggak terlibat dong. Oh, jika terlibat ya? Iya, jika terlibat.
Misalnya teman-teman ada yang kuliah film lah atau apa gitu, terlibat dalam proyek membuat film atau animasi gitu apa misalnya? Yang paling utama Pak, yang paling utama banget ya, yang dari tadi gue sebutin, sabar itu yang pertama Pak. Yang kedua, sama aja sih Pak sebenarnya, rasa tanggung jawab, karena proyek ini nggak cuma untuk sendiri. Oke, baik. Juga Yang sama lainnya? yang lain juga. Oke, silakan ditambahkan. Oke, kalau kita mengikuti kayak project dari luar atau dalam sekolah juga, kata saya ya penyampaian ekspresi itu harus dipentingkan sih. Soalnya kita perlu latihan cara menyampaikan pesan dari dialognya itu melalui ekspresi dan gerak tubuh lah. Oke, silakan Tere. Menurut saya juga disiplin itu penting ya untuk ngebuat film ini. Jadi misal hari ini kita take scene 1 sampai 5 gitu. Dan kita ada buat janji di jam sekian. Datangnya itu juga harus tepat karena saat buat film kan ada kamera, mic yang harus disiapkan. Bahkan kalau jadi hantu tuh dia harus di make upin dulu. Benar. Jadi kalau datangnya on time, selesainya juga lebih cepat gitu. Pasti disiplin ya. Disiplin juga penting. Oke, Mungkin baik. tambahan April. Nggak ada. Baik. Kalau dari penulis ceritanya, apakah ada ide untuk mengembangkan karya ini menjadi lebih besar? Ada ide teman-teman untuk mengembangkan karya yang kalian teman-teman buat ini menjadi yang lebih besar gitu? Siapa tahu nanti kan teman-teman menjadi penulis ini ya, penulis film. Ini kan, ini kan kalau misalnya ya Pak menjadi Iya. penulis film, untuk mengembangkan, pertama tentunya dari skill kita masing-masing dulu sih Pak. Iya. Mulai dari cara berakting, penempatan kamera, angle, terus suara. Lalu seperti yang tadi disebutkan teman saya Pak, kedisiplinan dan lainnya. Ya itu Pak. Baru berfokus ke ceritanya. Kalau misalnya yang lainnya udah bisa dibenerin. Oke, baik. Terima kasih. Mungkin yang terakhir yang belum ngomong dari tadi nih ada Sam, Aldo yang terlibat ya. Kira-kira dari cerita yang teman-teman udah buat ini, apa pesan khusus dari kalian untuk penonton? Hah? Pesan khusus. Pesan khusus. Yang benar. Pesan khusus apa? Pesan khusus, maksudnya pesan khusus buat para penonton? Iya, dari cerita yang teman-teman ini. pesan khusus itu. Ayo, siap. Iya benar. Jadi jawab. Saya mau jawab ini ya. Ya, jadi pesan khusus buat para penonton itu jangan meniru sikap dan sifat dari Milan, karena di situ Milan membawa peran yang buruk lah, negatif, hal-hal negatif di mana dia harus berbohong, cabut sekolah, melakukan pembunuhan dan lain-lain. Ya, gimana Sam? Kalau dari Sam, Sama kayak Aldo Pak. samanya apa? Ya pokoknya Mic-nya naik lagi. ya jangan menutupi suatu kebohongan maksudnya. Iya sama kayak Aldo. Jangan, pokoknya yang diambil sisi positifnya aja dari film itu. Sisi negatifnya kita tinggalkan. Apa itu misalnya? Misalnya sikap dan sifat dari masing-masing aktor. Ya kan? Ya seperti bertiga nih. Oh gitu. Iya. Seperti bertiga ini maksudnya nggak ngerti loh penonton konteksnya. Nah, makanya nonton biar ngerti. Oh gitu. Iya dong. Teknik marketing ya. Iya. Oke baik. Ada yang lainnya teman-teman? Catherine atau Hilary silakan. Nih dikasih ke teman-teman di sana. April Pak. Pesan khusus kepada penonton dari cerita filmnya. Oh, kalau sama sih Pak, kalau misalkan dari film ini ya ambil sisi positifnya aja. Contohnya kayak misalkan dari teman-temannya Rea dan lain sebagainya, jangan jadi tukang gosip, atau kalau emang semuanya bisa diutarakan dengan jujur ya lebih baik jujur aja. Oke, baik. Terima kasih ya teman-teman untuk hadir di podcast Polio. Itu aja ya teman-teman. Silakan menyaksikan video mereka yang udah tayang di channel YouTube Polio Podcast. April nggak kerja, Catherine nggak kerja. Dadah April nggak kerja, Catherine nggak kerja. Ah sakit Pak.